warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Mu'anifah dari SMP Negeri 79 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah dari SMP Negeri 79 Jakarta, yakni dengan Ibu Heni Apriyatni, dan Kepala Sekolah dari SDN Harapan Mulia 03 dengan Bapak Sofyan, tentang bagaimana pengambilan keputusan jika mereka menghadapi dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik. Ibu juga Oh, baik ya? alhamdulillah baik Ibu. Ya. Mohon izin Bu Heni, ini saya mau melakukan wawancara dengan Ibu. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini berkenaan dengan tugas guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Iya. Untuk yang pertanyaan pertama, Ibu, selama ini bagaimana Bu Heni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kita mau mengidentifikasi, berarti kita harus pahami mana yang dimaksud dengan kasus dilema sosial, tadi etika, kemudian mana kasus yang menunjukkan moral. Nah, tentunya saya harus memahami dulu pengertian itu, tentunya dengan berbagai cara untuk mencari informasi, bisa dengan Google searching ya, kemudian atau mungkin dengan bertanya, belajar, pahami dulu supaya kita tidak salah mengidentifikasi, oh ini loh kasus dilema etika, ini termasuk dengan kasus dari bujukan moral. Ya, berarti memang harus benar-benar mengetahui apa itu perbedaannya tentang dilema etika dan bujukan moral. Kita harus bisa memahami. Iya. Oke, kemudian yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Bu Heni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ketika saya menemukan suatu kasus, contohnya misalnya dilema etika tadi ya. Nah, sebagai contoh misalnya kasus ketika seorang anak yang harus kita putus KJP-nya. Nah, berarti pertama kali yang saya lakukan, saya harus mendapatkan fakta, data terlebih dahulu ya. Jadi data-data itu harus saya dapatkan ya berdasarkan fakta yang ada. Setelah itu saya harus juga bisa memahami regulasi yang berlaku. Nah, jadi kita matchingkan antara data atau fakta yang terjadi dengan regulasi yang ada. Nah, setelah itu baru kita bisa menyimpulkan bahwa oh ini adalah suatu kasus yang harus segera kita ambil keputusan. Lalu strategi atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Tujuannya adalah supaya langkah tersebut setidaknya tidak merugikan murid kita atau peserta. Ya, jadi ini tadi jalan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan adalah harus mencari data yang benar-benar bisa fakta dan memahami regulasi. Ya. Pertanyaan berikutnya Bu Heni, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Heni lakukan selama ini? Ya. Contoh tadi ketika kasus ada pemutusan KJP, pastinya KJP seorang peserta didik itu diputus pasti ada sebab. Nah, sebabnya itu tentu ada kriteria yang berlaku. Nah, maka saya harus melakukan itu, memberi kesempatan kepada berbagai pihak dan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya. Tentu kepada murid juga saya berikan kesempatan, kepada orang tua juga saya beri kesempatan.
kepada wali kelas selaku orang tua di sekolah. Saya disampaikan sebenarnya data dan fakta yang sebenarnya seperti apa yang terjadi. Kemudian juga mungkin saya minta masukan dari guru BK atau staf siswa. Nah, itu langkah pertama yang harus saya lakukan. Nah, ketika itu disampaikan oleh pihak terkait, maka berikutnya adalah mengkaitkan dengan aturan atau regulasi yang berlaku. Oke, berarti langkah yang harus dilakukan ini adalah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah dengan menyamakan regulasi yang ada. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Heni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya selalu berpikir bahwa keterbukaan komunikasi kepada seluruh pihak itu adalah langkah awal yang terbaik agar mereka memiliki persepsi yang sama. Jadi pertama kali yang saya lakukan adalah dengan cara memberikan sosialisasi atau edukasi kepada semua pihak. Dalam hal ini yang terkait ada murid, ada orang tua, termasuk mungkin guru-guru saya, bahwa ini loh ada kebijakan atau regulasi yang berlaku tentang KJP. Nah, itu langkah pertama. Kemudian ketika itu saya lakukan, misalnya dilakukan ketika ada undangan orang tua untuk program sekolah, bisa sampaikan kepada anak-anak ketika saya menjadi pengemban acara atau ketika ada pembiasaan untuk karakter, itu saya sampaikan bahwa kalian boleh mendapatkan KJP, ada syarat yang harus dilakukan. Kepada teman-teman guru juga bahwa dia harus memahami syarat tadi. Ketika ada suatu kasus yang tidak terpenuhi dan harus mengambil keputusan diputus, mereka juga tahu bahwa ada langkah-langkah prosedur yang harus dilakukan ketika kita mengambil keputusan. Artinya, saya harus melakukan pembinaan, kemudian melakukan arahan terhadap kebijakan yang berlaku. Jadi yang ini efektif dalam pengambilan keputusan yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi, kemudian disertai dengan pembinaan, gitu ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Berdasarkan pengalaman, saya rasa ini nggak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Yang biasanya keputusan yang kita ambil itu pastinya tidak akan memberikan kepuasan dan peserta didik, karena lebih cenderung itu suatu kekecewaan. Ya. Tetapi itu sebetulnya tidak akan terjadi ketika di awal tadi kita sudah mensosialisasikan, mengedukasi kalau seperti ini resikonya ini, kalau kita melakukan ini pasti ada hal seperti ini. Nah itu kita sampaikan di awal. Ketika itu disampaikan, kekecewaan itu pasti ada, tetapi lama-lama saya yakin itu bisa akan dipahami. Ya, jadi berarti tantangannya itu ya Bu ya, ketika nanti keputusan itu tidak sesuai dengan harapan ya, tetapi karena memang sudah melakukan dengan sesuai prosedur, jadi nantinya itu akan memahami dengan keputusan yang diambil. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu Heni, apakah Bu Heni memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bu Heni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Heni jalankan? Kalau kebiasaan saya memang punya jadwal, ada yang namanya rapat koordinasi sebulan sekali. Nah, disitulah kesempatan saya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap suatu kebijakan atau regulasi yang berlaku. Salah satunya adalah penerima KJP, ya,
yang sudah dicanangkan oleh keputusan gubernur. Artinya teman-teman guru itu sebagai pihak yang terkait juga harus paham, ya, karena guru juga adalah bagian dari pengambil keputusan sebelum pada akhirnya saya yang memutuskan. Jadi mereka harus paham ada regulasi tentang KJP. Kemudian ketika itu suatu spontanitas, saya tidak lagi mengandalkan kepada jadwal yang sebulan sekali, karena menurut saya ini harus segera kita tindak lanjuti. Jadi fleksibel, terkadang bisa ketika itu tidak suatu urgen atau prioritas, bisa kita tunggu untuk jadwal yang sebulan sekali rapat koordinasi. Tapi ketika itu ada sesuatu yang penting yang harus segera kita tidak lanjuti dan harus kita selesaikan, bisa saja itu langsung kita melakukan rapat untuk mengambil keputusan bersama dengan berarti di sini dalam pengambilan keputusannya ada jadwal yang telah koordinasi ya Bu ya. Tetapi ketika di situ ada masalah yang spontan, dilihat dulu apakah itu bisa ditunggu dulu, atau kalau memang tidak maka akan langsung dilakukan rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian. Oke. Pertanyaan berikutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Heni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Sebagai seorang pemimpin tentu saja membutuhkan masukan-masukan. Apakah ini masukan untuk positif atau data-data pendukung dari suatu fakta yang terjadi. Nah, di situ pastinya saya membutuhkan. Jadi saya butuh tim, ya. Kami kan ada tim manajemen yang bisa membantu memberikan masukan-masukan. Walaupun keputusan itu ada pada pimpinan pada akhirnya. Jadi itu yang langkah pertama. Ketika itu saya anggap bisa mewakili atau sesuai dengan yang ada di dalam pemikiran saya, lalu saya mengambil satu keputusan, tapi saya juga bisa saja melakukan koordinasi dengan atasan saya, bisa dengan pengawas, kemudian juga bisa dengan pihak sudin atau dinas, karena saya punya pimpinan. Saya harus berkoordinasi ketika terjadi sesuatu atau pimpinan saya mendengar itu langsung dari saya, bukan dari orang lain. Berarti di sini faktor yang mempermudah atau membantu Bu Heni yang pertama adalah tim manajemen di sekolah, dan juga selain itu adalah pengawas untuk mengkoordinasikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya, pimpinan saya di atas pengawas juga bisa ada sudin atau dinas untuk memperkuat keputusan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Bu Heni, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Heni petik dari pengalaman Bu Heni mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil pertama kali bahwa suatu permasalahan atau kasus itu jangan ditunda-tunda, harus segera kita tindak lanjuti, harus segera kita selesaikan, jangan menunggu seperti gunung es yang memuncak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa komunikasi terbuka dengan berbagai pihak itu juga sangat penting di dalam kita memutuskan suatu keputusan, sehingga tidak ada rasa curiga di antara kita dan juga rasa kecewa. Nah, kalau dari awal kita sudah menyampaikan bahwa ini loh regulasinya, nah ini loh aturan mainnya, artinya mereka dalam hal ini baik murid maupun orang tua sudah siap menanggung risikonya. Ya, jadi di sini tadi yang saya ambil pengalaman yang Bu Heni alami adalah yang pertama itu kalau ada kasus jangan ditunda, harus bisa mungkin segera diselesaikan dan dilakukan komunikasi terbuka dengan segala pihak agar tidak ada dari pihak manapun yang mengalami kekecewaan ketika keputusan itu sudah diambil. Oke, demikianlah wawancara kita pada sore ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Heni telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara pada hari ini. Saya mohon undur diri. Terima kasih Bu Heni. Saya ucapkan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mu'anifah. Iya, bagaimana kabarnya Pak Sofyan? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah baik juga Pak Sofyan. Kita sehat semuanya. Iya, Tetap amin, semangat amin. Untuk dalam menjalankan tugas sehari-hari. Iya. Mohon izin Pak Sofyan, jadi saya mau meminta waktunya Bapak untuk melakukan kegiatan wawancara dalam kegiatan untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 pengambilan keputusan Pak Sofyan. Baik Bu Anifah, apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa saya jawab pertanyaan yang Ibu berikan sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Tapi jangan lupa memuaskan gitu ya. Iya, oke Pak Sofyan. Kita relax aja, Iya. namanya bukan tes. Iya, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya, untuk dalam kegiatan wawancara pagi ini. Oke, kita mulai Pak ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Sofyan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Anifah, atas pertanyaannya terkait bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dilema etika dan moral. Nah, tentunya di suatu lembaga atau suatu kantor pasti jangankan kantor di rumah juga pasti ada kasus-kasus ya, baik itu tingkat kecil maupun besar. Nah, dalam hal ini kasus yang menyangkut dilema etika dan moral. Nah, tentunya saya sebagai pimpinan di sekolah ini ya menghadapi hal seperti itu perlu adanya kebijakan dan kehati-hatian ya dalam menangani masalah ini. Nah, adapun langkah-langkahnya bisa dikatakan kita harus melakukan apa demi kebajikan orang banyak. Sebab ini menyangkut etika moral. Kalau itu menyangkut moral etika harus kita perhatikan kita jangan sampai hal-hal yang seperti itu membuat kurang baik. Jadi harus dilakukan untuk kebaikannya orang banyak. Ya, yang pertama, itu yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai ya dalam diri kita. Artinya namanya etika moral itu kan hal kita junjung ya. Karena peradaban kita itu etika moral harus. Jadi yang kedua, menjunjung tinggi ya, prinsip moral yang ada di kita. Kedua, yang ketiga, melakukan apa yang Anda harapkan orang lain bisa melakukan dengan diri Anda. Jadi apa yang orang lain ya kita harus lakukan, jangan sampai orang begini kita nggak sesuai. Nah, itu langkah yang dalam mengidentifikasi pertanyaan nomor 1. Iya, jadi tadi yang untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang pertama yaitu tentang kebijakan untuk banyak orang ya Pak ya. Kemudian kebijakan kebajikan untuk semua orang. Iya, kebajikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang prinsip dan nilai itu juga. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana caranya itu nanti harapannya itu adalah untuk kebaikan semua orang. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak selama ini bagaimana Bapak Sofyan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan kedua. Nah, terkait pertanyaan kedua dalam yang pengambilan, nah tentunya sekali lagi di sini saya tidak kerja sendiri, tidak mungkin sendiri, tentunya ada teman-teman partner senior, wakil kepala sekolah dan teman-teman yang punya kompetensi yang hebat. Nah, saya minta mereka untuk membantu ya merembukan ya permasalahan apa yang terjadi setelah ini. Tentunya sekali lagi dalam mengambil keputusan perlu kehati-hatian dan kebijaksanaan karena menyangkut hal-hal yang terjadi. Adapun langkah-langkahnya adalah satu, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Saling bertentangan dalam situasi ini, baik itu gimana nilai bisa diselesaikan.
apalagi menyangkut etika dan moral. Kalau sama-sama baik ya tentu karena menyangkut orang baik kita ini kan dua-duanya, tapi kalau menyangkut moral itu menyangkut baik buruk ya. Tentunya mana yang baik ya kita katakan baik dan dukung selama itu baik untuk orang banyak. Tapi kalau memang itu salah ya kita akan salah, tapi dengan bijak tanpa mengecewakan, menyinggung perasaan. Itu pertama. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, dalam kasus ini. Jadi kita ajak ngobrol, kita kendalikan emosinya supaya hal ini tidak membuat yang di itu kan merasa terkecewa lah, misalkan. Yang ketiga, kumpulkan fakta ya, kan harus ada fakta, nggak mungkin kan kita melakukan harus dengan emosi. Faktanya dulu ada nggak? Kalau udah ada, kayak itu. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan ya dengan situasi. Yang berikutnya, nah tentunya di sini pengujian benar salah ya. Nah, jadi kita uji dulu benar salahnya. Kalau udah ketemu, udah kesimpulan ya. Jadi tetap kita mengedepankan kebijakan tanpa merendahkan orang yang karena kasus yang bersalah. Tetap kita hargai, meskipun si A benar si salah nggak ada itu. Kita tetap menghormati semua. Jadi agar kasus ini selesai dengan baik dan sama-sama menerima. Iya. Ya, Pak. Jadi di sini ada beberapa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama mengenali ada nilai yang bertentangan atau tidak. Kemudian yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga mengumpulkan fakta yang relevan. Dan yang keempat yaitu pengujian benar atau salah dalam kasus tersebut. Ya Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak Sofyan lakukan selama ini? Baik, terima kasih. Dalam hal penyelesaian pengambilan keputusan dalam satu kasus, sekali lagi saya harus mengundang teman-teman yang punya potensi, baik itu guru senior ataupun wakil kepala sekolah yang bisa dimintakan pendapat. Tetap kita undang mereka, ajak bicara untuk menyelesaikan kasus ini ya. Karena nggak mungkin saya sendiri ya. Setelah itu kita ajak musyawarah, kita cari solusi bagaimana. Sebelum yang punya masalah kita panggil, kita dengarkan masalahnya apa dan cara penyelesaian bagaimana. Itu langkah yang bisa saya lakukan seperti itu, tetap kita obrolin sama-sama. Oke, jadi langkah yang dilakukan oleh Bapak yaitu mengundang guru atau yang senior yang berpotensi untuk membantu dalam menyelesaikan masalah ini sebelum nanti semua pihak yang terlibat itu dikumpulkan begitu ya. Pak. Kemudian pertanyaan keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih atas pertanyaan keempat. Sekali lagi, hal-hal yang efektif dalam mengatasi pengambilan keputusan ini tetap saya ambil jalan yang musyawarah ya dengan teman-teman yang tadi saya sebutkan tadi itu, apakah kepala sekolah, senior yang punya kompetensi yang bisa diberi pendapatnya untuk kasus ini, kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, itu yang paling tepat seperti itu. Jadi nggak saya sendiri, kita harus bisa menjaga emosi ya dalam mengambil keputusan. Nggak boleh emosi, itu bahaya. Jadi harus dengan suasana yang senang, tenang, dan membuat teman-teman yang punya mata itu merasa dihormati. Ya. Jadi hal yang dilakukan adalah menjaga emosi. Betul. Agar tetap tenang, kemudian dilakukan pengambilan suara dengan cara musyawarah untuk seluruh pihak gitu ya Pak ya. Oke Bapak, kemudian pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasa saya hadapi dalam mengambil keputusan biasanya itu pengendalian emosi terhadap orang yang punya masalah. Ya biasa kan kalau kita melakukan pasti emosi orang yang punya kasus itu atau punya masalah itu pasti kan uap-uap tinggi. Nah itu kendalanya ya bagaimana orang mengatasi masalah ini tanpa emosi ya, kita ajak bicara dengan hati ya, dengan baik, dengan bijak, tanpa merendahkan orang tersebut, dan tetap tenang orang itu atas apa yang kita sampaikan.
nggak mengecewakan lah. Ya, jadi kalau tantangannya yaitu tentang pengendalian emosi ya Pak ya. Jadi agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dikecewakan begitu ya Pak ya. Ya Pak. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-6 Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Baik, untuk pertanyaan nomor 6 terkait penjadwalan pengambilan keputusan. Selama ini saya nggak pernah buat jadwal terkait pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang apalagi menyangkut etika maupun moral. Nah, tentunya disesuaikan dengan tingkat masalah atau kasus yang kita hadapi. Selama itu kasus itu sangat urgen dan harus selesai, nah makanya saya hari itu juga saya usahakan harus diselesaikan, menyangkut orang banyak, baik orang banyak. Tapi kalau masih ambang batas kewajaran, apalagi kalau ada kesulitan mungkin 1-2 hari bisa ditunda, disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Selama itu menyangkut kepentingan orang banyak, baik orang banyak, harus menyangkut nama sekolah, tetap harus diselesaikan hal itu dengan prosedur yang biasa dilaksanakan. Iya, berarti di sini Bapak tidak ada jadwal khusus ya Pak ya, jadi menyesuaikan saja. Kalau memang tingkat masalahnya itu cukup berat dan segera, berarti harus segera diselesaikan. Tetapi ketika masih ada jeda waktunya, mungkin diselesaikan sesuai dengan kondisinya. Kondisinya. Ya. Oke Pak. Pertanyaan yang ke-7 Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sini faktor yang membuat saya mudah dalam kasus ini. Satu, jelas orang-orang yang ada di sini yang membuat saya adalah satu, teman-teman senior saya, wakil kepala sekolah dan teman-teman yang hebat yang punya kompetensi dan bisa diminta pendapat secara dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu orang yang mudah. Oke, berarti orang-orang yang mempermudah dalam membantu pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru senior atau bapak ibu guru yang berkompeten, dan juga mungkin tentunya tim manajemen ya Pak ya. Iya, sehingga nanti pengambilan keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan ke-8 Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Baik, dari 1 sampai 7 sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan terakhir 8 hal-hal yang menjadi pembelajaran buat saya dari pengambilan keputusan. 1, dalam pengambilan keputusan selalu saya utamakan kehati-hatian, perlunya kehati-hatian dan perlunya kebijakan. Dan yang ketiga, pengendalian emosi, dan itu yang harus kita hindari, harus kita jaga. Jangan sampai mendahulukan emosi. Kalau emosi itu kan nggak akan selesai, justru masalah kasus itu akan berkembang dan nggak pernah selesai. Pertimbangan itu pengendalian emosi bagi semua pihak, baik itu yang dimintai salahnya atau sekolah pimpinan yang untuk betul. Jadi semuanya kendalian emosi. Iya. Iya, jadi pengalaman yang Bapak alami yaitu pengambilan keputusan itu harus berhati-hati, tidak boleh buru-buru, kemudian harus memang mengutamakan kebijakan, dan yang ketiga yaitu tentang pengendalian emosi. Jadi pengambilan itu tidak boleh saat emosi, jadi harus saat tenang begitu ya Pak ya. Agama juga seperti itu. Iya. Jangan mengambil keputusan di saat marah atau emosi. Iya, jadi harus tenang. Oke. Terima kasih Pak Sofyan. Jadi di sini setelah wawancara dengan Bapak, saya juga mendapatkan pengalaman yang banyak. Ternyata memang untuk dalam pengambilan keputusan itu memang banyak sekali hal-hal yang memang perlu diperhatikan, dan juga tentunya memang kita tidak bisa melakukan sendiri ya Pak ya. Tentunya butuh orang lain, dan juga memang tetap harus bisa mengacu kepada aturan, dan juga yang paling terakhir adalah gimana caranya agar semua pihak
yang terlibat itu merasa dihargai dalam pengambilan keputusan tersebut begitu. Oke, terima kasih Pak Sofyan untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Pak Sofyan. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Eva sudah mau menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Semoga jawabannya tidak memuaskan, tapi itu aja sih ya. Semoga sehat, sukses untuk kegiatannya. Iya, sukses juga untuk Pak Sofyan dan sehat selalu. Ya, makasih ya Pak ya. Ya, mari. Wawancara dengan 2 kepala sekolah, saya akan melakukan beberapa refleksi, yakni yang pertama, hal menarik saat kegiatan wawancara yaitu saya menemukan kedua kepala sekolah memiliki cara tersendiri dalam pengambilan keputusan, tetapi sama-sama tetap memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan sudah terlihat menerapkan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Namun belum terlihat dalam pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Rencana ke depannya harus ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga akan terlihat jelas keefektifan hasil pengambilan keputusan. Saya akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil lebih bijaksana. Saya akan mengambil keputusan secepatnya dengan tetap memperhatikan 3 prinsip dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua kebijakan universal, dan yang ketiga bertanggung jawab. Demikianlah video wawancara saya dengan 2 kepala sekolah. Semoga wawancara ini berguna bagi kita semua. Terus bergerak untuk menggerakkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.